Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Tema renungan saat ini adalah Yesus lahir untuk semua umat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa minggu masuk ke sekolah, suatu siang Matthew berkata kepada ibunya bahwa ia mempunyai seorang teman bermain yang bernama Michael, yaitu satu-satunya anak keturunan Afrika yang ada di sekolahnya, dan ia memilih untuk duduk sebangku dengannya. Ibunya terkejut mendengarnya, karena ia tidak senang kalau anaknya bergaul dengan orang kulit hitam. Keesokan harinya, ibunya memutuskan untuk datang ke sekolah anaknya. Melihat kedatangan ibunya Matthew, ibu guru berkata, "Apakah ibu juga akan mencarikan teman sebangku lain bagi anak ibu? Tunggu sebentar, saya akan melayani seorang ibu yang telah datang lebih dahulu." Ketika ibunya Matthew memandang sekilas, ia melihat seorang wanita berkulit hitam tersenyum kepadanya. Hatinya tersentak dan berpikir, pastilah wanita itu ibunya Michael. Apakah anakku telah merepotkan ibu dan anak-anak di sini sehingga setiap kali ia harus berpindah tempat duduk? Tanya wanita berkulit hitam itu kepada ibu guru. Dengan bijaksana ibu guru menjawab, "Tidak sama sekali. Sayalah yang sengaja menukar tempat duduk murid-murid di sini sampai semuanya menemukan pasangan yang cocok." Wanita itu kelihatan lega. Meski sedikit gusar, ibunya Matthew untuk sementara waktu menahan niatnya untuk memisahkan anaknya dari anak Afrika itu. Pada saat pulang sekolah, bertepatan dengan hari ulang tahun ibunya Matthew yang ke-40, Matthew memberikan kepada ibunya sebuah kotak yang dibungkus dengan kertas kado murahan. Ia membukanya dan menemukan 3 kuntum mawar di dalamnya, beserta 3 keping uang koin. "Ini dari Michael untuk ibu," kata Matthew. Ketika ibunya membalikkan kotak dari Michael tersebut, ia menemukan secarik kertas dengan tulisan, "Terima kasih karena ibu adalah orang yang baik. Aku kira tidak ada orang tua yang akan mengizinkan anaknya duduk denganku. Selamat ulang tahun ibu." Kemudian Matthew berkata, 3 keping uang koin itu disisihkan Michael dari uang sakunya. Sang ibu pun tertunduk dan menangis sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang butuh penerimaan. Betapa sombong dan egoisnya kita
Jika sebagai pengikut Yesus, kita masih menentukan penerimaan terhadap orang lain berdasarkan kebangsaan, suku, agama, warna kulit, status sosial, dan status ekonomi. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk semua umat manusia. Ia telah menerima kita semua apa adanya, dan Ia mau kita menyadari bahwa tidak seorang pun yang lebih baik dan lebih berharga dari yang lain. Saudara yang terkasih, mari pikirkanlah bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita Natal di dalam hati sesama dengan menyatakan penerimaan kita terhadap mereka. Seperti Yesus telah mengundang para gembala yang mewakili orang-orang sederhana untuk datang ke palungannya terlebih dahulu. Para gembala mendapat undangan yang pertama untuk menyambut Yesus. Saudara yang terkasih, seperti Yesus yang rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia tanpa memandang muka, maka kita pun diingatkan Tuhan agar kita dapat mengasihi sesama dengan kasih yang tulus tanpa membeda-bedakan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tidak membeda-bedakan sebagaimana Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tuhan tidak memandang muka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan belas kasihan dan penerimaan yang tulus kepada semua orang. Kami menyadari bahwa Engkau menilai seseorang berdasarkan hatinya dan bukan berdasarkan penampilan lahiriah. Ampunilah kami jika kami kadang masih membeda-bedakan orang ketika kami berbuat baik. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.